Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda, wali murid dan juga anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah Klaten Utara. Berjumpa kembali dalam program Safari Ramadan kajian online SD Muhammadiyah Klaten Utara. Nah, bersama saya Usgalo, dalam Safari Ramadan kajian online kali ini kita akan membahas mengenai psikologi, yakni tentang menjaga kondisi psikologis anak tetap positif saat school from home. Nah, bersama kita saat ini sudah hadir psikolog sekolah kita yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Ibu Ensap Sri Mulat, MPSI Psikolog. Selamat datang Bu Ensap. Terima kasih. Selamat datang dalam program Safari Ramadan kajian online di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin tidak perlu panjang lebar ya. Kita langsung mulai ke topik. Begini Bu, bagaimana secara psikologi seseorang itu menghadapi situasi seperti saat ini? Baik sekali. Sebelumnya saya nyapa dulu ya, Is ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum buat ayah bunda dan anak-anak di rumah. Bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak pernah bertemu secara fisik. Ya. Iya. Mudah-mudahan ini pengganti pertemuan fisik kita ya, Is Iya, ya. betul. Mudah-mudahan ayah bunda dan anak sekalian dalam kondisi sehat dan bahagia tentu saja. Amin. Baik, situasi seperti sekarang, Us, kalau ditanya, saya yakin hampir setiap orang akan menjawab tidak siap. Tiba-tiba kita harus menjaga jarak, tiba-tiba interaksi kita dibatasi, Ya. tiba-tiba kemana-mana kita harus pakai masker, Benar. tiba-tiba setiap saat kita harus cuci tangan, biarpun itu baik. Iya, benar. Tiba-tiba kita harus bekerja dari rumah, tiba-tiba mungkin Usgalo juga membuat materi dari rumah untuk disampaikan kepada anak-anak. Ya. Tiba-tiba orang tua harus bekerja di rumah sambil mendampingi anak-anak di rumah. Ini sesuatu yang tidak mudah. Saya kan semuanya merasa berat untuk beradaptasi dalam situasi ini. Tetapi pilihan satu-satunya itu kita harus menghadapi. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi ini agar kita tetap bahagia? Gitu. Iya, betul. Karena kita nggak bisa lari dari situasi ini, begitu Tidak ya bisa. Bu? Ya. Tidak bisa. Ya. Kemudian Ibu, setelah kita kemarin melakukan atau membuka layanan konseling via online yang sudah kita lakukan kemarin ini selama pandemi ini, bagaimana menurut Bu Ensap jika dihubungkan dengan kondisi psikologi itu sendiri? Baik. Reaksi awal ketika kita menghadapi sebuah perubahan yang seperti ini, kita biasanya cemas, Betul. panik, Dan marah. Nanti lama-kelamaan bosan gitu ya. betul. Bosan. Karena namanya udah di titik itu juga ya sekarang. Iya, seperti itu. Tapi reaksi-reaksi ini masih wajar, Terus. Dalam situasi yang tidak normal, reaksi seperti ini itu menjadi situasi yang wajar. Tetapi reaksi wajar itu kalau tidak diselesaikan, lama-lama juga akan mengganggu kesehatan mental. Jadi tetap harus diselesaikan. Dan ini kalau kita hubungkan dengan konseling online kemarin. Oh iya, ya. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kalau biasanya di SD Muhammadiyah Klaten Utara ada layanan konseling dari psikolog setiap sepekan sekali. Dan dalam situasi pandemi ini alhamdulillah kita membuat terobosan ya, ya. Ada konsultasi online dan alhamdulillah responnya bagus. Alhamdulillah. Ya. Dan ternyata permasalahan yang muncul itu sebenarnya permasalahan seputar perasaan-perasaan menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Contohnya yang pertama, kebanyakan orang tua bagaimana agar saya tidak mudah marah ketika saya mendampingi anak saya belajar yang diajari sekali tidak bisa, 2 kali tidak bisa, 3 kali tidak bisa, atau bagaimana supaya saya bisa mengelola emosi saya seputar itu. Jadi berawal dari orang tua bagaimana cara mengelola emosi itu sendiri gitu ya.
Ya, karena dari beberapa kasus itu ada orang tua yang sudah melihat efeknya kepada anak. Jadi betul. anak jadi mudah marah di rumah, sulit Iya. dikendalikan, dan akhirnya orang tua merasa seperti putus asa, sepertinya gagal semuanya ini. Gagal. Gitu. Waduh. Nah, itu yang permasalahan orang tua yang muncul pada saat anak-anak melakukan school from home. Baik. Seputar emosi. Gitu. Akhirnya semuanya terpancing, semua Betul. jadi mudah marah. Bayangkan 24 jam situasinya itu semuanya marah-marah. Tentu situasi seperti ini semua jadi negatif, guys. Gitu. Kalau sudah negatif seperti itu, apa yang harus dilakukan ya Bu? Baik. Nah, ini intinya. Apa yang dilakukan ketika situasi sudah seperti Betul. ini? Kita berharap anak kita terkendali. Iya, harapannya itu Harapannya bisa itu. mengendalikan anak-anak. Nah, kalau kita pengen kita segera bisa mengendalikan anak kita, yang dilakukan pertama kali itu ya kita mengendalikan diri kita sendiri sebagai orang tua. Yang harus diselesaikan itu kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Betul. Jadi yang harus dilakukan adalah Bapak, Ibu, bagi orang tua nih, ayo segera duduk, berhenti, tarik nafas panjang, segera kendalikan diri. Kendalikan diri, ayo segera berpikir positif dengan semua situasi ini. Biarpun memang situasinya tidak mudah ya Usia, tetapi kita harus terampil. Ya, tapi kita harus terampil segera mengendalikan pikiran kita. Karena ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita akan mampu mengendalikan perasaan kita, Usia. Betul itu. Dan ketika kita sudah mampu mengendalikan perasaan kita akan lebih mudah mengendalikan perilaku kita. Kita menjadi tidak mudah terpancing dengan perilaku anak-anak kita, dengan respon anak-anak kita. Jadi apa yang kita lakukan adalah ayah bunda berhenti sejenak, tarik nafas dulu, nafas dan segera positifkan pikiran kita. Dengan salah satunya adalah semuanya akan terkendali. Kita self talk, semua akan terkendali. Pasti baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Berhenti dulu. Setelah berhenti, ingat kembali program apa yang kita berikan pada anak kita. Misalnya kita akan mendampingi anak kita, misalnya mendampingi mengerjakan PR, misalnya mengerjakan tugas. Ayo fokus pada mengerjakan tugas, bukan pada reaksi anak kita ketika kita ajak mengerjakan tugas. Jadi kuncinya orang tua nggak boleh terpancing gitu ya? Nggak boleh terpancing dulu. Dan ini tidak mudah, tapi kita harus berlatih. Kita harus berlatih. Sebagai orang dewasa kita harus berlatih untuk mengendalikan diri kita agar tidak mudah terpancing. Jadi memang yang pertama yang harus kita lakukan adalah orang tua yang harus berlatih mengendalikan dirinya, menyelesaikan dirinya agar kita nanti mampu mengendalikan situasi lebih baik. Sekarang begini, kalau tadi misalnya mamahnya nih sudah bisa mengendalikan emosi, sudah bisa sabar, tapi tidak didukung dengan si ayah gitu, apa yang harus dilakukan? Ayahnya mudah terpancing. Ayahnya yang kemudian malah terpancing, ibunya sudah tidak emosi tapi ayahnya masih emosi, itu bagaimana? Ya, ini tantangan ya Usia. Itu mamanya sudah mulai mengendalikan nih, tapi ternyata ayahnya justru tidak hanya terpancing, tapi justru memicu. Bisa jadi pemicu nih ayahnya. Memicu juga ada. Faktanya memang ada. Kadang-kadang memang kita mendapati pasangan yang memang sangat beragam ya, dan itu kemungkinan ada salah satu tokoh itu yang menyampaikan, jadi keluarga ini bisa jadi sumber kebahagiaan tetapi juga bisa jadi sumber rasa terpedih yang terdalam. Oh begitu? Oh iya, terpedih yang terdalam. Jadi kalau kita tidak terampil mengelolanya, bisa jadi rasa terpedih terdalam kita itu berasal dari keluarga itu bisa orang tua, bisa pasangan, bisa anak gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan ketika ibu sudah mulai mengendalikan diri, ayah belum gitu, komunikasikan. Intinya di situ. Bahwa menghadapi situasi yang tidak pasti ini butuh kekompakan. Ayah dan ibu harus saling mendukung. Ketika ibu sudah mulai terkendali, ayah harus segera menyadari
harus juga mengendalikan dirinya, jangan sampai fokusnya itu menuntut yang lain untuk mengendalikan sementara dirinya sendiri belum bisa mengendalikan, intinya di situ. Tapi faktanya susah loh Bu komunikasi. Jadi selama saya konseling, sependek pengalaman saya konseling, ternyata banyak pasangan yang menyampaikan kalau komunikasi tersulit itu justru dengan pasangan. Wah, justru malah dengan pasangan sendiri ya? Iya, ada yang seperti itu. Dia pun berapa persen saya tidak tahu karena tidak nambahkan ya? Tidak semua, tetapi banyak yang pasangan yang bermasalah itu menyampaikan seperti itu, yang terjadi pasangan. Tapi ini sekali lagi tantangan. Ya betul. Sekali lagi ini tantangan, jadi tetap kuncinya kekompakan, kekompakan dalam menghadapi situasi ini agar semuanya terlalui dengan baik. Gitu. Karena memang harapannya semuanya bisa terlampaui, tugas dari itu bisa terlampaui dengan baik. Ayah sama budanya bisa ngajari anak-anaknya juga dengan emosi yang stabil seperti itu. Mungkin bisa dibagi juga, berbagi. Jadi kalaupun misalnya kan kita yang paling tahu ya bagaimana kondisi kita sendiri dan emosi kita sendiri. Pada saat tertentu ketika emosi kita sudah mulai puncak, kita bisa meminta bantuan pasangan kita loh. Gitu. Please, aku extra kuat gitu ya. Papa dulu gitu ya. Aku tak istirahat dulu sebentar gitu. Untuk menarik nafas biar nanti ketika bersama dengan anak-anak kembali emosinya kembali positif lagi, itu juga salah satu teknik. Jadi memang intinya kekompakan Baik, kemudian bagaimana untuk kita selalu menjaga biar keluarga itu tetap positif dalam kondisi seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ada dua hal sumber yang membuat kita mudah untuk berpikir positif. Yang pertama adalah spiritualitas. Bagaimana kita memaknai peristiwa ini secara positif. Kita yakini, kita sebagai orang beriman ya usia, kita yakini bahwa apa yang terjadi saat ini adalah takdir. Betul. Dan kita harus yakin apapun itu, takdir itu adalah hal yang baik buat kita. Ya. Kita harus bisa memaknai itu. Tentu kita bisa melihat yang pertama waktu kita bersama keluarga jadi lebih banyak. Betul. Ini adalah momen kita diberi kesempatan untuk lebih dekat dengan anak dan keluarga. Yang pertama, terus kita juga bisa menggunakan waktu kita itu untuk melatih keterampilan yang mungkin anak-anak kita belum kuasai. Kita bisa melihat anak kita lebih dalam. Kita bisa mengamati lebih detail, mengamati anak kita. Tentu sebagai orang tua kita kan tidak hanya berpikir tentang akademik saja. Tentu kita bisa melihat misalnya perkembangan emosi anak kita seperti apa. Apakah anak kita sudah mampu mengekspresikan emosinya secara positif? Kalau kita lihat ada beberapa permasalahan yang anak kita marah-marah, tentunya jadi momentum kita melihat ternyata anak kita masih marah-marah. Saya pernah ada kasus yang anak kita pernah ada anak yang sama sekali tidak mau matematika. Waduh. Iya, PR-nya tidak pernah dikerjakan. Terus ketika di sekolah dia juga nggak mau mengerjakan, hasilnya tidak bagus dan belum tuntas begitu ya. Jadi untuk pembelajaran waktu itu akhirnya kita amati lebih dalam kenapa kok dia hanya nggak mau sama matematika. Setelah dites IQ, dia IQ-nya rata-rata, adaptasinya bagus, dia temannya banyak. Tapi kenapa? Ternyata setelah kita lakukan asesmen matematika, saya minta bantuan pada Usidi saat itu sebagai guru matematika. Saya meminta bantuan untuk melihat ketutasan anak ini dalam matematika. Ternyata ketika diurutkan ke belakang, anak ini tuntas di kelas 2. Padahal dia waktu itu sudah kelas 4. Jadinya dia dia harus ngulang lagi pemahaman. Ya, dia mengulang. Dia merasa sangat sulit di matematika. Nah, mungkin ini momen situasi ini bisa jadikan momen kita melihat lebih dalam bagaimana perkembangan anak-anak kita. Kalau misalnya anak kita misalnya nggak suka matematika, ayo kita lihat lebih dalam ada apa ini. Nanti kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, bisa komunikasi dengan guru matematikanya, apa yang dilakukan gitu. Yang saya sarankan dilihat ke belakang. Sebenarnya dia mulai merasa sulit di
di mana gitu. Ini sangat penting. Jangan sampai ketika anak merasa sulit, dia belum tuntas, ditumpuk materi baru sehingga dia merasa sangat sulit. Nah, akhirnya di beberapa kasus anak-anak kita merasa kesulitan di mata kuliah. Ini momen, ini salah satu contohnya. Ini momen untuk evaluasi. Jadi mumpung anak di rumah begitu, orang tua bisa lebih detail lagi dalam menggali kemampuan anak itu sendiri. Ya, itu salah satu kita memaknai situasi ini secara positif aja. Yang kedua, satu lagi, membatasi asupan, gitu. Asupan mental kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, upayakan itu hal yang membuat kita tetap positif. Betul. Karena kalau misalnya ada satu berita yang membuat kita menjadi cemas, ya jangan dilihat. Yang itu malah membuat kita jadi ini. Memang sih kecemasan, betul. Tapi memang kecemasan untuk ukuran tertentu itu penting agar kita bisa antisipasi terhadap segala sesuatu. Tetapi kecemasan yang berlebihan jangan sampai dibiarkan. Jadi asupan itu penting. Kita berkuasa atas diri kita. Kita bisa menentukan mana yang mau kita lihat, mana enggak, mau kita dengarkan, mana enggak, termasuk untuk anak-anak kita, agar situasi keluarga tetap positif, tetap berjalan dengan baik. Ya. Baik Ibu, mungkin dari ulasan yang sudah kita sampaikan tadi, kita menuju kesimpulan untuk hari ini. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Yang pertama adalah terima kondisi ini apa adanya. Terima, ikhlas gitu ya ini dengan kondisi betul. Ini penting, menerima. Jadi kalaupun kita merasa tidak bisa mengendalikan semuanya, terima. Kalaupun kita merasa kurang sempurna sebagai ibu, terima. Kalaupun kita merasa kurang sempurna, keluarga kita tidak seperti yang kita harapkan, terima. Gitu. Dan memang kita tidak bisa lari dari kondisi seperti ini. Terima. Kemampuan kita menerima kondisi itu sangat penting agar kita tetap positif. Jadi tidak apa-apa, kita tidak sempurna. Yang penting satu, terus bergerak. Jangan sampai berhenti, terus bergerak, lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalaupun misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan ketika mendampingi anak-anak belajar, yang penting tetap lakukan dan selalu terhubung dengan ustadz-ustadzah. Kalau ada kesulitan silahkan langsung hubungi ustadz-ustadzah. Siapa tahu mungkin ustadz-ustadzah yang terbiasa mendampingi anak-anak di rumah punya cara atau trik agar anak lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ayo kita fokus bahwa akan ada harapan yang lebih baik di masa depan. Kita yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Dan yang sudah kita kerjakan tidak akan mungkin sia-sia gitu ya Bu? Yes, tidak mungkin sia-sia, pasti ada manfaat. Gitu. Baik, gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Ensaf dengan bincang-bincang ini, dan Ayah Bunda dan juga anak-anak, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita, psikolog sekolah kita, Bu Ensaf Timola. Terima kasih Ibu sudah hadir dan memberikan banyak sekali ilmu untuk kita semua di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan tetap positif dan yakin bahwa kita bisa melewati ini semuanya dengan baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Terima kasih Bu Esa. Sama-sama.